Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih semangat belajarnya? Masih. Coba tunjuk tangan dari 1 sampai 5, berapa semangat kalian? 5. Oke, berarti pada semangat semuanya ya. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, saya mau ngecek kehadiran dulu ya. Siapa yang nggak hadir untuk pertemuan hari ini? Ya, siapa aja? Kezia sama Fatir. Alasannya kenapa dia? Sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang tidak sekolah karena sakit cepat sembuh sehingga bisa kembali sekolah lagi ya, bertemu dengan kita. Nah, terus kerapihan kelas juga ya. Kalau ada sampah silahkan diambil, simpan dulu, nanti dibuang ke tempat sampah ya. Nah, sekarang siapkan bukunya ya, buku catatan, pulpennya juga disiapkan. Oke, stop. Udah siap? Nah, kalau udah siap, siapa di sini KM-nya? Azkat, silakan pimpin dulu berdoa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Azkat. Ya. Terus selanjutnya, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kali ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya, seperti biasa kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Oke, kita bareng-bareng saja ya. Sebelum belajar, kita tentukan dulu kesepakatan kelas ya. Di sini ada kesepakatan kelas buat pertemuan kali ini. Yang pertama itu tertib saat belajar. Ya, jadi harus tertib belajarnya, jangan ngobrol, jangan mengganggu teman yang lagi belajar. Terus lagi menjaga kebersihan kelas dan juga lingkungan sekolah. Ya, jadi jangan buang sampah sembarangan, apalagi nanti kata tikung bekas sampahnya dibuang ke tempat sampah, jangan pada temannya ya, dibuang pada tempatnya. Terus lagi berbicara santun dan sopan ya. Sepakat? Seperti tadi di awal ya, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi tentang asal, bahasa, dan daerah. Ya, saya mau nanya dulu ya, mau nanya, ketika tadi pagi hari ya, sebelum berangkat ke sekolah, kalian mandi dulu nggak? Mandi. Siapa yang nggak mandi di sini? Oh, mandi semua ya. Nah, pas mandi ya, kalian ketika mandi pasti menggunakan sabun. Setelah misalkan pas mandi juga kita gosok gigi, kita mandi menggunakan sabun, gosok gigi menggunakan pasta gigi. Menurut kalian, sabun dan pasta gigi menurut kalian asam, basah atau garam? Basah. Pintar ya. Terus setelah mandi ya, setelah mandi misalkan orang tua kalian udah menyiapkan sarapan nasi goreng ya. Di nasi goreng biasanya dikasih bumbu apa? Garam. Ada garamnya, garam dapur, berarti garam termasuk ya garam otomatis ya. Setelah makan ya, setelah makan ya, mama kita itu menyiapkan minuman yang segar-segar, misalkan nutrisari atau ale-ale misalkan, supaya tambah semangat belajarnya, tidak ngantuk, jadi dikasih minuman yang segar yang rasa jeruk misalkan. Menurut kalian itu asam, basah, atau garam? Asam. Asam ya. Jadi
Manfaatnya nanti untuk pembelajaran hari ini kalian akan mengetahui apa itu senyawa asam, basa, dan garam. Ya. Selanjutnya, nah tujuan pembelajaran kali ini, ya, kita kan belajar asam, basa, garam. Itu pasti ada tujuan pembelajaran kita itu ya. Nah untuk tujuannya itu ada 4 poin. Coba siapa yang mau membacakan poin ke-1? Oke, yang keras ya. Dengan menyimak video dan gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan asam, basa, atau garam. Ya, nanti Bapak akan menyediakan gambar dan juga video yang nanti kalian harus mengidentifikasi apakah itu basa, garam, ataupun asam. Ya, jadi nanti diidentifikasi sama kalian. Ada permasalahannya juga. Ya. Terus yang kedua, silakan baca. Peserta didik mampu menentukan sifat asam, basa, dan garam dengan menggunakan kertas lakmus. Ya, jadi nanti kalian akan praktikum menentukan asam atau basa menggunakan kertas lakmus. Ya, jadi nanti akan dikasih bahan praktikum. Kalian nanti tinggal menentukan dengan menggunakan kertas lakmus teh asam atau basa, dilihat dari perubahan warnanya. Yang ketiga, silakan. Oke, Dok Ajka. Yang ketiga, Dengan melakukan praktikum, peserta didik mampu menentukan nilai pH dengan menggunakan indikator universal dengan tepat. oke. Indikator universal itu yang seperti ini ya. Ini untuk menentukan pH. Jadi nanti kalian praktikum menggunakan 2 alat ya. Ada lakmus dan juga indikator universal yang ini. Kalau lakmus cuma perubahan warna, kalau indikator universal mah ada skalanya. Ya, jadi untuk menentukan skalanya. Jadi menggunakan yang ini. Yang keempat, silakan Aila. Peserta didik mampu menjelaskan hubungan pH terhadap tingkat keamanan, kebasahan suatu benda yang bersifat asam atau basa di lingkungan sekitarnya, Ya. seperti lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lainnya. Oke. Jadi yang keempat itu peserta didik mampu menjelaskan hubungan pH terhadap tingkat keasaman dan kebasahan. Ya, jadi nanti kalian setelah praktikum teh tahu mana asam kuat, mana asam lemah dengan melihat dari skala apa? Skala pH-nya. Ya, itu. Nah, itu ada 4 tujuan pembelajaran untuk kali ini. Nah, ini kegiatan pembelajarannya itu kita akan melakukan praktikum. Ya, kita itu nanti akan melakukan praktikum. Yang pertama, di dalam praktikum tersebut nanti kita akan mengorientasi masalah dulu. Ya, nanti saya akan menyajikan masalah tentang asam, basa, garam. Kalian nanti masalahnya apa? Pahami. Ya. Terus yang kedua nanti akan berkelompok. Kalian juga duduknya tidak seperti ini ya. Jadi duduknya sesuai kelompok. Terus lagi menyediakan penyelidikan, maksudnya penyelidikan di dalam kelompok, diskusi juga dalam kelompok. Nah, setelah diskusi dalam kelompok, kemudian kalian menyajikan hasil karyanya di depan kelas, ya, presentasi di depan kelas, menyajikan hasil presentasinya. Dan yang terakhir, kalian nanti akan menganalisis dan mengevaluasi hasil pembelajaran hari ini, ya. Nah, penilaiannya, ya, nanti saya juga akan melakukan penilaian. Yang pertama itu ketika saat praktikum, ya. Terus yang kedua saat diskusi kelompok. Jadi kegiatan kalian di kelompok Bapak dinilai, ya. Di dalam kelompok juga kalian dinilai gimana keaktifannya, kerjasamanya gimana, terus lagi nanti pas presentasi jelas atau tidak presentasinya seperti itu ya. Dan yang terakhir penilaiannya itu Bapak akan melakukan tes sumatif. Jadi nanti mengerjakan soal gitu ya. Itu untuk penilaiannya dalam pembelajaran kali ini. Nah, sebelum belajar ke materi inti ya, Bapak akan melakukan pre-test dulu. Ya, pre-test dulu. Silakan bawa handphonenya, mau dibagikan atau mau ambil sendiri-sendiri ke depan boleh. Ya. Ayo. Ya, berat. Yuk, Ruby. Ya, peringkat pertama Ruby. Yo, lanjut.
Ya, identifikasi Ruby ya. Selanjutnya. Menurut praktis ya. Satu lagi ya soalnya. Oke, berikan satunya ini ya. Tepuk tangan. Ini berikan satu. Oke, sekarang lanjut ke pembelajaran hari ini. Ya. Nah, di sini perhatikan ya. Di sini Bapak punya beberapa gambar. Ya. Punya beberapa gambar di sini. Ada minuman Powerade, ada jeruk. Nah, dari beberapa gambar makanan ini yang sering kalian temukan sehari-hari, manakah yang termasuk asam, mana yang termasuk basa dan garam? Jeruk, menurut kalian itu? Asam. Powerade? Asam. Asam. Harpik? Basa. Garam? Otomatis garam ya. Kalau daya, menurut dia? Cuka? Sabun mandi? Basa. Tomat? Basa. Dan terakhir antacid atau obat mah? Basa. Ya. Nah, nanti kita buktikan dalam praktikum. Apakah benar yang kalian sebutkan barusan ini asam, ini basa, ini garam? Buktikan nanti di praktikum. Ya. Nah itu. Terus selanjutnya. Nah, di sini yang seperti Bapak tadi katakan, kalian akan dikasih masalah atau orientasi masalah, ya. Jadi kalian silakan simak video ini, ya. Nanti kalau ada permasalahan silakan kalian catat, nanti utarakan di kelas. Ya, sini. Halo Sobat Strip Official, apakah seblak bikin asam lambung naik? Seblak merupakan makanan pedas tinggi karbohidrat yang dapat memicu asam lambung naik. Bagi penderita mah, jangan makan seblak dalam kondisi perut kosong agar tidak mengalami nyeri urat hati. Hal ini karena kandungan kapsaisin pada makanan pedas seperti seblak dapat memperlambat pengolahan makanan di lambung, sehingga lambung menjadi penuh dalam waktu yang lebih lama. Selain itu, seblak mengandung lemak yang dapat meningkatkan risiko terjadinya reflux lambung. Reaksi yang ditimbulkan akan mengakibatkan asam lambung naik dan memicu kambuhnya mah. Asam lambung berlebihan bisa disebabkan oleh stres, berat makan, dan mengkonsumsi makanan-makanan yang meningkatkan produksi asam lambung. Apa saja makanan-makanan yang dapat menyebabkan atau sakit mah? Berikut ini penjelasannya. Yang pertama adalah makanan-makanan yang dapat memicu adanya gas berlebih di dalam lambung. Contohnya seperti sawi, kol, nangka, kedondong, ataupun kacang-kacangan dan minuman bersoda. Ya. Jadi barusan sudah saya tampilkan gambar dan juga video, ya. Menurut kalian, udah terbayang nggak permasalahan apa sih sebenarnya sekarang itu yang udah timbul dari asam, basa, dan garam? Coba bikin pertanyaan itu siapa? Cok, hari ini. Cok apa? Cing, apa menurut kalian dari permasalahan itu? Apa sih masalahnya sekarang? Apa? Pola makan tidak teratur. Pola makan tidak teratur, ya. Ya betul. Jadi pola makan tidak teratur itu akan menyebabkan meningkatnya asam lambung. Lagi siapa? Ya, seblak atau makanan pedas, ya. Makanan pedas juga sama akan memicu terjadinya asam lambung. Solusinya apa? Satu orang, nggak mau satu orang. Oke, yang keras. Meminum antacid. Meminum atau mengkonsumsi antacid. Kenapa minum antacid? Kenapa? Yuk. Kenapa? Karena mengandung hidrotalsin. Iya, karena mengandung hidrotalsin, ya, yang dapat menetralkan asam lambung.
Oke. Ya, jadi itu permasalahannya. Nanti juga dibahas ketika kalian presentasi ke depan ya untuk permasalahan yang ini. Selanjutnya, ya, silakan duduknya berkelompok. Kita akan melakukan praktikum tentang asam, basa, dan garam. Silakan duduknya berkelompok, ya. Nah, kelompoknya sesuai dengan yang telah Bapak buat pada minggu kemarin ya. Pada minggu kemarin kan kita udah praktikum juga sama. Nah, kelompoknya sama yang ini ya. Jadi untuk kelompok 1, Edril, Erik, Cynthia, Keisha, dan Fajar. Silakan duduknya berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Silakan. Sudah? Setiap kelompok sudah kebagian ya alat dan bahannya untuk praktikum. Nah, Bapak juga akan membagikan LKPD-nya ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Jadi nanti kalian diskusikan apa yang ada di LKPD ini. Kemudian dilarutkan, nanti dimasukkan ke kap ini ya, masing-masing. Gimana? Bisa? Oke. Ini apa? Antasid. Iya. So. Jadi tetap ya, pakai 2 indikator aja. Misalkan kalian antasid, pakai yang merah dulu. Gimana? Ada perubahan tidak kalau yang merah? Terus pakai yang biru, ada perubahan tidak kalau yang biru? Gitu ya. Jadi 2 kali pengujian. Nah, kalau yang ini mah tinggal ditekan aja ya. Nah, adakah perubahan warna? Kalau misalkan ada buat indikator universal kan yang itu kan belum dicek pH-nya berapa di sini ya. Kalau garam berubah tidak? Nah, berarti di sini tidak apa ya. Nah, sebelum kalian presentasi ke depan ya, menyajikan hasil kerja kelompoknya ya, menyajikan hasil praktikum di depan kelas. Saya mau ice breaking dulu ya, supaya kalian tetap fokus, tetap semangat belajarnya ya. Saya punya ice breaking seperti ini ya. Ada angka-angka di sini ya. Angka 1, 2, dan 3. Tapi ada 22 di sini. Kalian coba sambungkan 1 dengan 1, 3 dengan 3, 2 dengan 2. Tapi jangan berpotongan si garisnya ya. So, silakan siapa yang mau nyoba ke depan? Aku Pak. Boleh. Silakan. Silakan. Edril dulu ya, silakan. Coba 1 ke 1, 2 ke 2, 3 kanan. Ya, kan nggak boleh perpotongan, berarti nggak bisa, salah ya, berarti salah. Siapa yang mau nyoba? Lagi, ayo. Ya, boleh. So. 3 ke 3. Iya, betul ya. Kelompok mana yang kebagian ke depan? Ya. Kelompok. Oke, kelompok 3 yang pertama ke depan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Nizar, Mufni, Ayla, Ica, dan Alika. Dari hasil pengamatan kami, bahan yang kami uji adalah antasin, jeruk, sabun, garam, dan ale-ale. Antasin merubah kertas merah menjadi kertas lapus merah menjadi biru dan tidak merubah kertas lapus biru. Antasin menunjukkan perubahan warna pada indikator universal.
dan memiliki nilai pH 9. Dan sifat zat antasin adalah basa. Yang kedua, jeruk. Jeruk tidak merubah kertas lakmus merah dan merubah kertas lakmus biru menjadi warna merah. Pada indikator universal, jeruk merubah warna dan memiliki nilai pH 2. Yang terakhir, ale-ale tidak merubah kertas lakmus berwarna merah dan ale-ale merubah kertas lakmus berwarna biru menjadi berwarna merah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi, silakan. Iya, boleh. Silakan, Azka. Jadi pertanyaan untuk kelompok 3, mengapa obat antasid dapat meredakan penyakit asam lambung? Karena pada obat antasid mengandung basa, di mana basa bersifat dapat menyebabkan asam lambung. Iya. Oke, gimana? Udah puas, Azka? Iya. Silakan. Ada lagi yang mau menanggapi atau tidak? Ada lagi? Tidak. Ya udah, kalau tidak silakan ditutup. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senyawa yang memiliki pH kurang dari 7. Ya, kalau basa. Terus kenapa tadi ada antasid itu kenapa dapat menetralkan asam? Nah, karena dapat menetralkan zat basa. Ya, itu. Terus lagi yang disebut dengan asam apa? Pengertian dari asam. Senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen. Kalau basa, senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Ya, hidroksida. Ciri-ciri dari asam. Ciri-ciri dari asam pasti yang pertama rasanya asam. Yang kedua itu ya korosif, merusak logam. Ya, dapat memerahkan lakmus biru. Terus apa lagi? Memiliki pH kurang dari 7 dan dapat menghantarkan arus listrik. Itu ciri-ciri dari asam. Ciri-ciri dari basa sekarang. Yang pertama, nah, rasanya pahit. Apalagi? Apalagi? pH-nya lebih dari 7. Apalagi? Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Merubah lakmus merah menjadi biru. Oke, itu ya. Ya. Nah, jadi yang disebut dengan asam, basa, garam itu sebenarnya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Terus lagi kalau kita ingin mengetahui ini asam, ini basa, ini garam, kan tinggal dicicipi aja sebenarnya, ya. Kalau asam berarti itu zatnya atau senyawanya asam. Kalau pahit berarti itu basa, ya. Tapi kalau asin itu garam. Tapi kan tidak semuanya bahan ya dapat dimakan, dikonsumsi atau tidak berbahaya bagi tubuh. Makanya diciptakan indikator, ya. Indikatornya ada berupa lakmus ataupun pH meter atau universal yang tadi, ya. Nah, ciri-ciri asam barusan sudah disebutkan. Kemudian kalau asam dapat merubah lakmus biru jadi merah. Kalau basa dapat merubah lakmus merah jadi biru. Garam garamnya tidak merubah, ya, lakmus merah ataupun lakmus biru. Nah, sekarang pH asam itu kurang dari 7. Terus basa memiliki pH-nya lebih dari 7. Sedangkan garam pH-nya ya sama dengan 7. Terus basa juga, ya. Basa dapat menetralkan asam. Contohnya seperti yang tadi, ya. Antasid itu kalau dinetralkan dengan asam berarti akan menetralkan asam, ya. Senyawa asam jika bereaksi dengan basa itu disebutnya reaksi netralisasi, ya, netralisasi. Jadi yang tadinya asam dan basa ketika digabungkan menjadi reaksi netralisasi, ya. Jadi pH-nya akan 7. Menjadi apanya 7? Garam, ya. Oke, itu kesimpulan untuk pertemuan kali ini.
Nah, sekarang tinggal proses ya. Silakan bawa handphonenya. Cepat. Ya. Udah masuk semua? Ya. Masuk ada yang salah. Ayo. Masih tetap ya. Ayo. Senyawa asam memiliki pH berapa? Oke. Lanjut. Masih alumni. Ya, selanjutnya soal terakhir. Ya, beres ya. Coba siapa sekarang peringkat pertama, kedua, ketiga? Saya punya hadiah buat peringkat satunya. Kedua barusan siapa? Apil atau Lutfi ya? Oke, ya. Udah. Intinya dari pertemuan hari ini, ya. Apa yang kalian rasakan sih setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Seru? Apa yang harus Anda pahami setelah belajar ini? Apa pelajaran baru yang kalian dapatkan? Ya, terus? Mengetahui pH. Bisa mengetahui pH suatu zat. Terus apakah kalian mengalami kesulitan nggak pas belajar barusan? Iya. Ya, jadi aman ya. Nah, terus silakan kalian kasih lingkaran atau checklist pada emotion yang ini ya. 2 orang aja. Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? Saya. Silakan. Jika silakan ajukan dulu. Mau yang mana emosinya mau yang mana? Silakan tinggal di checklist aja. Oke. Pembelajaran kali ini kita cukup menyenangkan. Mudah dimengerti. Oke. Ada hal baru kan yang kalian dapat setelah pembelajaran kali ini, ya? Oke. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, ya setelah pembelajaran ini, pertemuannya akan datang, kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Silakan nanti kalian di rumah pelajari dulu modul-modulnya, baca-baca dulu, supaya nanti pas kita praktikum atau belajar lagi, kalian setidaknya udah tahu atau paham sedikit tentang materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, jadi untuk perubahan kimia dan fisika akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Ya. Oke, saya akan kasih hadiah ya buat kelompok yang paling seru, ya, yang paling aktif. Menurut kalian kelompok mana? Kelompok 1. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ini ada hadiahnya buat kelompok 1. Dibagi rata, ya.
Kemudian kelompok 1 ya, selain kelompok 1 ada juga siswa yang aktif ya, yang aktif bertanya, yang aktif menjawab. Siapa? Muhammad Azkar. Nih ada hadiah juga buat Azkar. Seorang lagi. Siapa? Kaisami. Nih, buat ya. Jadi itu yang paling keren dan juga yang paling aktif. Oke. Pertemuan hari ini dicukupkan sekian ya. Jadi nanti kalian alat dan bahannya dirapikan kembali ya. Silakan dipimpin berdoa dulu oleh KM. Ya, silakan pimpin berdoa Azkar. Duduk siap. Sudah belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mati mulai. Berdoa selesai. Ya. Tetap semangat belajarnya ya. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita bertemu kembali dengan semangat yang baru. Tepuk tangan.